Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di eh, kuliah pada hari ini. Sepertinya eh, hari ini adalah kuliah terakhir kalau kita melihat kalender revisi dari fakultas. Jadi mulai tanggal 15 minggu depan sudah minggu tenang. Jadi hari ini hari terakhir pemaparan materi pada semester ini, pada mata kuliah ini. Em, Hari ini kita terakhir materi tentang apa ya? Kalau di proposal urutannya itu sistematika penyajian. Jadi setelah teori, lalu metode penelitian, ada ada yang mengatakan sistematika penyajian, ada yang mengatakan sistematika penulisan, itu sama saja. Intinya eh, untuk mengisi subbab ini, Anda harus membuat outline. Jadi sebenarnya tema kita hari ini adalah lebih ke outline, ya outline. Intinya outline. Eh, Outline itu adalah kerangka dari penelitian kita. Mungkin kalau teknisnya seperti daftar isi ya, daftar isi. Cuman bukan bukan untuk menunjukkan halaman, cuman lebih ke menunjukkan kerangka penelitian kita. Jadi seperti judul bab apa, lalu subbab-subbab judul-judulnya, tema-temanya apa. Jadi bab satu mungkin apa, lalu proposal ya, lalu ada latar belakang, lalu bab 2 apa gitu ya, lalu subbabnya, sub-subbabnya, sub-sub judulnya seperti apa yang akan Anda bahas. Lalu bab 3 eh, apa temanya, lalu sub-sub judul apa yang kalian akan bahas. Saya kira paham ya itu ya. Jadi outline itu seperti itu. Jadi kerangka penelitian. Tema-tema atau judul-judul bab dan subbab. Itulah yang akan menjadi acuan kalian dalam mengerjakan. Oke. Jadi dimanapun ketika bab satu atau proposal itu pasti disuruh menyertakan outline. Jadi outline itulah kerangka kerja kita. Ketika outline teman-teman sudah benar, sudah bagus, tinggal eksekusi, tinggal mengerjakan di ya di pekerjaan kalian, tinggal mengerjakan mengacu kepada outline tadi. Nah, em, jadi sebenarnya Anda harus punya outline dulu. Jadi ketika outline Anda dikatakan sudah benar, sistematikanya sudah betul, sudah sesuai dengan riset kalian, maka Anda sudah tidak ada beban untuk konsep sebenarnya. Karena semua sudah terkonsep, sudah terstruktur, Anda tinggal mengerjakan atau mengeksekusi. Jadi seperti itu. Oke, jadi bagaimana cara membuat outline gitu ya? Bagaimana cara membuat outline? Jadi sebenarnya outline itu kan sub-sub hal, tema atau judul sub-sub hal kan, yang akan kita kaji gitu ya. Jadi sebenarnya isi atau kerangka dari penelitian kalian yang dinamakan outline itu harus mengacu kepada induk topik atau tema atau judul penelitian kalian. Jadi Anda akan mengerjakan apa? Bab satu mungkin proposal ya, mungkin konsep-konsep dan lain sebagainya sudah kita pelajari. Lalu bab-bab berikutnya, berikut sub-sub babnya, bab 2 subbab 1, subbab 2 subbab 3 bab 3 subbab 1 2 3 itu harus merupakan pemerincian dari topik kalian. Oke, jadi ketika Anda punya topik tertentu, Anda jabarkan sub-sub analisis yang kalian lakukan, yang harus kalian lakukan. Misal, kita langsung ke misal ya, ke contoh. Contoh misalnya, topik Anda apa? Misal, contohnya
adalah konflik antara Sunni dan Syiah dalam novel apa gitu ya, misal gitu ya. Nah, konflik itu apa sih? Konflik kan unsurnya banyak ya. Unsurnya banyak konflik itu. Pasti ada penyebab, lalu bentuk konflik, lalu mungkin penyelesaian gitu ya. Ini logika secara sederhana. Nah, itu Anda bahas. Mungkin ketika bab 1 proposal, bab 2 mungkin penyebab konflik. Jadi misal Anda penelitiannya seperti yang saya ungkapkan tadi, topiknya, maka bab 1 proposal, bab 2 bisa eh, mungkin bab 2-nya, judul besarnya bab 2-nya itu adalah lebih ke penyebab, dan ke bab 3-nya mungkin bentuk-bentuk konfliknya. Jadi masuk akal kan? Karena konflik tidak mungkin tanpa ada penyebab. Jadi ketika Anda ingin meneliti sebuah konflik dua kelompok dalam sebuah novel, dalam sebuah karya sastra, karena kita karya sastra, maka logis ketika Anda membahas penyebabnya dulu. Kenapa berkonflik? Nah, itu Anda bisa taruh di bab 2. Jadi mungkin judulnya adalah benturan ideologi antara Sunni dan Syiah. Benturan ideologi itu kan bisa dikatakan sebagai penyebab. Nah, di sub-subnya bisa Anda bahas apa benturan ideologinya, seperti apa, lebih ke spesifik lagi. Ketika judul besarnya adalah benturan ideologi, di sub-sub judulnya, di 2.1, 2.2 itu, Anda bisa perinci lagi apa yang ingin Anda bahas. Mungkin perbedaan pandangan kenabian, atau apa gitu ya, perbedaan pandangan kenabian antara ini dan ini dan ini. Lalu mungkin subbab berikutnya fanatisme dua kelompok ini. Jadi masuk lagi. Jadi bab besarnya itu penyebab konflik itu, sub-subnya itu terperinci lagi hal spesifik yang ingin Anda bahas dalam koridor penyebab konflik tadi. Jadi bisa dipahami ya, contoh dari saya. Fanatisme kan juga merupakan bagian dari penyebab, karena konflik terjadi penyebabnya adalah terlalu fanatik dengan pemahamannya atau kurang toleran seperti itu. Lalu subbab ketiga bisa terserah Anda apa, pokoknya merupakan pemerincian dari judul bab besar dalam bab itu. Baru itu kan bab 2 ya, baru bab 3-nya mungkin lebih ke bentuk konfliknya, mungkin pertikaian dan permusuhan. Ini contoh ya seperti itu. Lalu subbabnya adalah kekerasan fisik. Oke. Lalu perebutan modal kekuasaan bisa aja. Jadi bentuk-bentuknya konflik seperti itu. Ntar subbab ketiga terserah apa Anda bahas lagi. Jadi bisa dipahami ya. Ketika Anda membahas konflik, bab satunya proposal, konsep-konsep penelitian Anda, langkah-langkah Anda, bab keduanya Anda menjabarkan penyebab konflik itu dengan berbagai macam perincian dalam subbabnya, lalu ketiga adalah bentuk-bentuk konfliknya dengan pemerincian di sub-subnya. Seperti itu contohnya, ya. Jadi membuat kerangka penelitian, poin-poin yang akan kita bahas seperti itu. Jadi poin-poin yang akan kita bahas bab 2, 3, 4 ataupun sub-subnya itu harus merangkum atau mengacu kepada bahasan, pokok besar bahasan Anda, topik Anda, judul Anda, tema Anda, seperti itu. Contoh lain misalnya, misal ada teman membahas kejiwaan seorang tokoh. Ini pendekatannya mungkin psikologi ya. Di kejiwaan tokoh A dalam karya apa, seperti itu. Kalau kejiwaan psikologi jelas ada penyebabnya juga. Jadi Anda membahas sebuah sebuah kejiwaan seseorang, kondisi psikologi seseorang, kegilaan seseorang, seperti itu. Bab 1 proposal, bab 2 bisa Anda membahas penyebabnya. Kenapa dia seperti itu ya, sebelum seseorang itu mengalami
problematika kejiwaan tentu ada penyebab. Mungkin bab besar pertama adalah eh, kegoncangan jiwa, itu ya, goncang. Kenapa goncang? Di sub-subnya bisa Anda bahas mungkin kekerasan orang tua atau diskriminasi sejak kecil. Yang ketiga adalah kekerasan seksual misalnya. Nah, jadi penyebab. Lalu bab tiganya baru mungkin Anda bisa membahas eh, bentuk-bentuk apa dilema atau dinamika kejiwaannya, depresinya apa gitu, eh, stressing atau apa di sub-subnya. Jadi seperti itu. Jadi intinya dalam poin-poin yang akan kalian bahas atau kerangka outline ya, kerangka penelitian itu merupakan pemerincian pembahasan dari topik Anda. Anda perinci. Jadi Anda harus pandai-pandai mencari sub-sub analisis atau sub-sub hal yang dibahas, yang merujuk kepada tema ataupun topik yang kalian bahas. Saya kira begitu paham, bisa dimengerti ya. Oke. Lebih mudahnya Anda buka contoh-contoh yang sudah saya beri. Anda lihat daftar isi itu secara teknis bisa dikatakan outline. Jadi bab 1 begini, subbabnya latar belakang, perumusan masalah, teori, bla bla bla. Lalu bab 2-nya judul besarnya apa, lalu subbabnya seperti apa, itu outline. Jadi dalam membuat proposal, Anda juga diharuskan untuk membuat outline, karena outline itu yang paling mempengaruhi pijakan kerja kalian. Ketika outline sudah benar, sudah sistematis, sudah dikatakan benar oleh pembimbing kalian, oleh supervisor kalian, maka Anda tinggal jalan, tinggal eksekusi, tinggal mengerjakan, tidak sulit. Dalam penelitian sebenarnya yang sulit kan pertama adalah konsepsinya, proposalnya. Kita menemukan masalah, ada masalah apa, kita mencari masalah, kita mencari teori, mencari metode, dan lain sebagainya. Lalu kita membuat outline apa aja. Itu yang sulit sebenarnya, konsepnya. Ketika konsepnya sudah sudah betul semua, maka enak tinggal mengerjakan, tinggal eksekusi. Seperti itu. Jadi output dari mata kuliah kita semester ini proposal, Anda tetap menyertakan outline, bukan daftar dalam bentuk bukan daftar isi ya. Kalau daftar isi kan sebenarnya fungsinya untuk lebih memperlihatkan halaman atau isi. Outline ya Anda belum mengerjakan, jadi nggak ada halamannya, jadi outline saja. Jadi bab pertama sub-subnya apa, bab kedua judul besarnya apa, sub-subnya apa, bab ketiga sampai terakhir, itu outline. Nah, ketika Anda sudah punya outline, maka Anda tinggal mengisikannya di sistematika penyajian atau sistematika penulisan. Kalau Anda melihat contoh sistematika penulisan atau penyajian kan bla 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 bla, kami akan memaparkan dengan tahapan-tahapan seperti berikut. Bab pertama, bab pertama dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, bla bla bla. Lalu bab kedua kita membahas tentang penyebab ini, lalu ini. Bab ketiga kami membahas bentuk-bentuknya ini seperti itu. Anda lihat contoh saja biar Anda lebih mudah. Jadi seperti itu. Jadi sistematika penyajian sebenarnya penulisan outline atau kerangka penelitian kalian sebenarnya susah. Kalau tinggal menuliskan dalam sistem penyajian mudah. Cuman yang susah kan kita mencari hal-hal apa yang akan kita bahas, sub-sub apa, hal-hal spesifik apa yang kita bahas, seperti itu. Oke, jadi setelah sistematika penyajian ya selesai, proposal kalian selesai gitu ya, selesai, dan sudah
konsep-konsep, konsepsi dan lain-lain sudah selesai. Anda tinggal eksekusi, tinggal mengerjakan. Seperti itu. Jadi proposal itulah yang sebenarnya sulit dalam penelitian. Ketika Anda sudah menemukan semua proposalnya, kerangka-kerangka, langkah-langkahnya, metodenya, Anda mudah, Anda tinggal eksekusi. Oke, apalagi ya? Saya kira itu ya, teman-teman. Kalau betul-betul masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan bertanya, nggak apa-apa. Tidak perlu di jam kuliah, nggak apa-apa, karena takutnya kredit kalau saya fokuskan di rentang waktu kuliah kita kapanpun, di grup maupun langsung WA pribadi, japri ke saya, silahkan saja apapun ya. Oke. Jadi seperti yang kita sepakati dari awal, output dari mata kuliah ini, semester ini adalah proposal komplit yang itu dijadikan sebagai tugas UAS. Jadi pemaparan materi sudah selesai semua. Sekarang mulai Anda sempurnakan proposal Anda. Jadi pekerjaan Anda UTS kemarin Anda tambah lagi teori, metode penelitian, lalu sistematika penyajian atau outline. Jadi UAS ntar satu proposal penuh plus tambah outline gitu ya. Di outline itu seperti daftar sub-sub gitu ya. Tidak perlu ada halaman setelah sistematika penyajian. Jadi Anda sertakan outline-nya. Apalagi ya? Oke, saya kira itu saja. Oke, materinya. Silahkan bertanya jika ada pertanyaan, masih bingung dan lain sebagainya. Karena ini materi terakhir kuliah kita, maka selamat bekerja, selamat meneliti. Teman-teman yang penelitiannya semester ini sudah merupakan persiapan untuk skripsi, sudah menemukan korpus Arab dan lain-lain, semoga sukses. Ketika sudah selesai semester ini kan Anda tinggal menerjemahkan ke bahasa Arab, lalu Anda ajukan di semester 7 atau 8 gitu ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini itu mempersiapkan. Semester 6 kita membuat proposal, mencari korpus, mencari bahasan. Ketika outputnya proposal beneran, bukan proposal latihan gitu ya, Anda sebenarnya sudah enteng, dimudahkan proses Anda tinggal menerjemahkan ke bahasa Arab, lalu Anda mengajukan di semester 7 atau 8, lalu tinggal mengerjakan. Nah, bagi yang latihan semester ini hanya merupakan latihan menggunakan korpus Indonesia atau masih latihan, tidak apa-apa. Semoga bermanfaat latihannya, semoga cepat mendapatkan korpus skripsinya, dan tidak ada halangan dalam mengerjakan proposalnya, lalu mengerjakan isinya gitu ya. Oke, saya mohon maaf selama semester ini jika ada kekurangan pemaparan dan lain sebagainya. Saya paham bahwa kuliah jarak jauh itu jauh dari efektif, sangat tidak efektif. Cuman saya sudah sangat berusaha untuk menyampaikan dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Semoga dapat diterima teman-teman dengan baik. Saya tetap minta maaf bila ada kekurangan dan lain-lain selama pengajaran semester ini. Oke, jadi untuk UAS mulai dikerjakan hari ini, dilengkapi hingga sistematika penyajian dan outline. Lalu habis ini akan saya buatkan form resmi untuk UAS berikut perintah-perintahnya untuk dikumpulkan di waktunya sesuai dengan jadwal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga sehat selalu, semoga sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.